Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek channelnya, kalian cek playlist di channelnya. Dan disitu bakalan ada berurutan rapi ya session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang penasaran kenapa orang-orang di benua Doki sekarang susah untuk menembus Dodi. Apa yang sebenarnya yang kurang? Ucap dari Xiaoyan. Sesuatu yang kurang itu mungkin adalah beberapa benda, tapi aku sangat curiga bahwa itu adalah semacam energi misterius. Energi misterius ini pasti ada dari zaman kuno, tetapi itu menjadi semakin redup sekarang. Bahkan mungkin sudah benar-benar lenyap. Aku telah menyebutkan energi kritis ini sebagai esensi Doki, ucap dari Xiaoshuan. Xiaoyan lalu berkata, esensi Doki? Apa maksud leluhur alasan kenapa pada zaman kuno bisa menghasilkan Dodi elit adalah karena ia memiliki esensi Doki? Tetapi esensi Doki ini sudah menghilang dari dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada elit Dodi lainnya yang muncul sekarang. Apakah begitu menurut leluhur? Ucap dari Xiaoyan. Seharusnya memang ini yang terjadi. Aku pernah menjelajahi sebagian besar wilayah benua Doki, tetapi aku tidak merasakan keberadaan esensi Doki semacam itu, ucap dari Xiaoshuan. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa benua Doki saat ini tidak lagi bisa menghasilkan Dodi elit? Tetapi Hun Tiandi dengan tegas percaya bahwa rumah dewa kuno Tuse akan memungkinkannya untuk melakukan terobosan. Mungkinkah rumah itu memiliki esensi Doki di dalamnya? Ucap dari Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah rumah dewa kristal Tuse memiliki esensi Doki. Tetapi ada pil obat tingkat embrio yang terbentuk di dalam rumah itu. Tujuan Hun Tiandi adalah benda itu. Ucap dari Xiaoshuan. Pil obat tingkat dibentuk embrio. Ucap dari Xiaoyan. Memurnikan pil obat tingkat D juga dibutuhkan esensi Doki yang telah aku sebut tadi. Tanpa itu, terlepas dari seberapa pun keterampilan sang alkemis, dia tidak akan memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Jika tebakanku benar, pil embrio tingkat D dalam giok kristal Tuse seharusnya menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Oleh karena itu, jika Hun Tiandi mendapatkannya, sangat mungkin baginya untuk menyerap esensi Doki di dalamnya dan menembus kelas Dodi yang belum pernah dicapai siapapun dalam waktu 10.000 tahun terakhir ini, ucap dari Xiaoshuan. Xiaoyan lalu berkata, apakah leluhur tahu di mana rumah dewa kuno Tuse itu berada? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoshuan lalu menjawab, aku tidak tahu di mana tempat itu sekarang. Alasanku tahu bahwa ada pil obat di tingkat embrio di dalam rumah dewa kuno Tuse adalah karena informasi itu sampai kepadaku ketika giok dewa kuno Tuse sebelum dipisahkan. Tetapi sebelum aku benar-benar bisa mengurai informasi di dalam batu giok kuno Tuse, 8 klan kuno telah gempar dan mulai bertarung. Akhirnya batu giok kuno itu dipecahkan menjadi 8 bagian. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mengetahui keberadaan rumah dewa kuno Tuse, seseorang itu pasti harus mengumpulkan ke-8 keping bagian dari batu giok tersebut. Kamu harus melakukan hal yang menurutmu benar. Percayalah pada instingmu. Kita memang bukan penyelamat dunia, tetapi alasan kenapa kita berlatih sangat keras adalah karena kita berharap untuk melindungi mereka yang ingin kita lindungi, ucap dari Xiaoshuan. Xiaoyan lalu berkata, aku mengerti, ucap dari Xiaoyan. Aku benar-benar bangga kepadamu anak kecil. Sayangnya kamu lahir terlambat. Anak kecil, meskipun aku tidak bisa menunjukkan diri dan membantu kamu berurusan dengan klan Hun, aku masih bisa memberi kamu sesuatu yang bagus, ucap dari Xiaoshuan. Xiaoyan terkejut. Dia menatap Xiaoshuan dengan ragu. Jelas dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoshuan dengan sesuatu yang bagus itu. Makam surgawi tidak mengubur orang yang biasa-biasa saja. Fragmen jiwa di tempat ini adalah orang-orang yang sangat kuat ketika mereka masih hidup. Aku tidak lagi bisa memberi kamu banyak bantuan mengingat kekuatanmu saat ini. Tetapi aku mungkin bisa membantumu dalam hal jiwamu, ucap dari Xiaoshuan.
Kedua tangannya terlentak seolah-olah dia menekan seluruh makam surgawi. Tempat abnormal ini seharusnya tidak ada. Aku sudah berpikir untuk menghancurkannya sejak lama. Aku akan menggunakan jiwa makam surgawi untuk membantumu. Apakah kamu bisa menembus keadaan surgawi yang sempurna dan maju ke kelas jiwa negara di? Itu akan tergantung kepada keberuntunganmu, ucap dari Xiao Xuan. Xiaoyan lalu berkata, jiwa negara di, ucap dari Xiaoyan. Apapun yang terkait dengan kata di, ini akan identik dengan menjadi kuat. Entah itu Dodi atau pil obat tingkat D. Semua ini adalah yang tertinggi di mata semua orang. Demikian pula jiwa keadaan D juga termasuk dalam kategori ini. Dodi di tier pil obat jiwa negara D. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, kemungkinan hanya ada 2 orang di benua Doki saat ini yang jiwanya telah mencapai negara D. Mereka adalah Gu Yuan dan Hun Tiandi. Xiaoyan lalu berkata, mungkinkah ini bisa terjadi, ucap dari Xiaoyan. Itu memang sesuatu yang sangat sulit, tetapi itu tidak sepenuhnya mustahil. Jiwa makam surgawi yang aku sebutkan bukanlah fragmen jiwa dari tempat ini. Sebaliknya, itu adalah jiwa dari makam surgawi itu sendiri, ucap dari Xiao Xuan. Jiwa makam surgawi ini sebenarnya memiliki jiwa, tanya dari Xiaoyan. Makam surgawi ini adalah jiwa yang aneh. Jiwa ini adalah makhluk hidup yang telah terbentuk dari pengumpulan fragmen jiwa yang sangat banyak jumlahnya sejak makam surgawi ini dibangun. Kamu bisa menyebut sebagai penjaga makam surgawi. Ia mengendalikan tempat ini dan juga memberikan kepada tubuh-tubuh energi itu keinginan untuk melahap makhluk hidup yang masuk ke sini. Tidak seorang pun selain tubuh energi di sini yang bisa mendeteksi keberadaannya. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak akan menyadarinya, ucap dari Xiao Xuan. Xiaoyan terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sebuah tempat dengan jiwa. Xiaoyan lalu berkata, berarti jiwanya ini sangat kuat ya, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang yang bisa dikubur di dalam makam surgawi semuanya adalah orang yang sangat kuat ketika masih hidup. Karena jiwa makam surgawi bisa melahap jejak fragmen jiwa mereka, kemungkinan jiwa tempat ini pasti sangat luar biasa. Sangat kuat, tetapi tenanglah, meski merepotkan aku masih bisa menghadapinya, ucap dari Xiao Xuan. Wih, OP Xiao Xuannya sumpah. Lalu Xiao Xuan tiba-tiba naik perlahan ke udara. Tekanan menakutkan menyebar di dalam tubuhnya, dan itu menyelimuti seluruh makam surgawi. Semua tubuh energi di dalam makam surgawi mengangkat kepalanya dan menghadapi tekanan yang menakutkan ini. Mata mereka menatap Xiao Xuan yang jauh berada di udara. Mata mereka yang awalnya mati rasa sekarang mengungkapkan perasaan gembira. Saat itu aku memiliki misi sendirian dan harus tetap di sini. Sekarang misiku selesai, ucap dari Xiao Xuan. Cakrawala ruang kosong tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras. Suara itu seperti petir yang menderu. Mata Xiaoyan menatap tajam ke cakrawala yang jauh. Pada saat ini dia samar-samar bisa merasakan lautan seperti fluktuasi spiritual yang tidak terduga telah muncul. Fluktuasi spiritual yang tidak terduga dan terlihat berkumpul di dalam ruangan keabu-abuan dan berkabut. Sesaat kemudian ruangan bergetar dan wajah raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di langit. Xiao Xuan, apakah kamu berencana untuk melanggar perjanjian kita? Ucap dari raksasa itu. Kelahiranmu adalah sebuah kesalahan. Elit Dodi yang telah membangun makam surgawi saat itu mungkin tidak menyangka bahwa makhluk sepertimu akan dilahirkan di sini. Ucap dari Xiao Xuan. Omong kosong, aku dilahirkan sesuai dengan kehendak tuanku. Aku adalah penjaga alam ini. Kalian semua harus mengikuti aturanku jika kamu ingin hidup kembali. Ucap dari sang raksasa makam. Mereka semua hidup karena makam surgawi, bukan karena kamu. Ucap dari Xiao Xuan. Aku adalah makam surgawi. Makam surgawi adalah aku. Ucap dari sang raksasa. Kamu bukan makam surgawi. Tubuh kamu juga terbentuk bukan karena makam surgawi. Sebaliknya, itu karena pengumpulan fragmen jiwa mereka. Dari sudut pandang tertentu justru mereka adalah yang menciptakanmu. Ucap dari Xiao Xuan. Karena kamu bersikeras untuk mati, aku akan memenuhi keinginanmu itu. Ucap dari sang raksasa. Tiba-tiba badai spiritual yang sangat besar dimuntahkan dari mulutnya yang besar. Badai itu berputar dan dengan liar dan melesat dengan keras ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan hanya melangkah maju dalam menghadapi serangan oleh jiwa makam surgawi. Dia perlahan maju ke wajah raksasa itu.
Badai spiritual yang ganas itu menembus tubuhnya saat bersentuhan. Tampaknya itu tidak membahayakan Xiao Xuan. Tubuh Xiao Xuan berjalan ke depan wajah besar itu tanpa halangan. Tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan percikan aneh. Serahkan esensi spiritualmu, ucap dari Xiao Xuan. Kamu ingin membakarku? Xiao Xuan, kamu gila, ucap dari raksasa itu. Nyala api aneh naik dari tubuh Xiao Xuan. Setelah membakar jiwamu, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini, ucap dari Xiao Xuan. Ini adalah metode yang mirip dengan penghancuran diri, yang memungkinkan penggunanya untuk meningkatkan kekuatan yang besar untuk jangka waktu sementara. Tetapi itu harus ditukar dengan nyawa penggunanya, seperti yang dilakukan oleh Guru Gai saat melawan Madara Uchiha. Leluhur Xiao Xuan akan mengorbankan diri, ucap dari Xiaoyan yang melihat itu. Misiku telah selesai, tidak penting apakah aku hidup atau mati, ucap dari Xiao Xuan. Jadi kamu ingin menyeretku juga dalam kematian bersamamu? Jiwa makam surgawi meraung dengan marah. Seluruh makam surgawi bergetar, mulutnya yang besar melebar dan tombak spiritual yang tak terlihat tiba-tiba melesat keluar, merobek ruangan dan ditembakkan ke arah Xiao Xuan. Xiao Xuan lalu berkata, aku telah merelakan jiwaku. Kamu tidak bisa menghentikanku kali ini, ucap dari Xiao Xuan. Dia tersenyum sedikit dan langsung mengulurkan tangannya. Setelah itu Xiao Xuan mengepalkan tangannya. Lalu gelombang sonik yang tajam meletus. Tombak spiritual tiba-tiba berhenti. Akhirnya itu berbalik dengan lambaian tangan Xiao Xuan. Tombak itu menembak kembali ke jiwa makam surgawi. Bahkan ada beberapa tombak api aneh di tombak itu. Itu adalah nyala api dari pembakaran jiwa. Kecepatan tombak sangat cepat. Dalam sekejap itu langsung berubah menjadi cahaya api yang menembus wajah raksasa itu. Api yang menyebar membuat raksasa itu menjerit kesakitan. Wajah raksasa itu ditutupi oleh api. Akhirnya wajah besar itu menyusut dengan cepat. Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang serangan spiritual yang tidak terkendali terus meletus dari dalam tubuhnya. Xiao Xuan, aku tidak akan melepaskanmu. Raksasa itu menyusut di dalam nyala api. Sesaat kemudian dia berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Xuan mengabaikan teriakan jiwa makam surgawi. Kedua tangannya dirapatkan lalu membentuk banyak segel yang rumit. Lalu banyak cahaya api tiba-tiba keluar dari jari-jarinya. Akhirnya cahaya api itu dengan cepat terjalin bersama di langit dan berubah menjadi formasi besar. Jiwa makam surgawi dikepung oleh formasi ini. Sebelum jiwa makam surgawi bisa bereaksi terhadap formasi yang dibuat, sinar api mulai berjatuhan dari segala arah di dalam formasi. Sinar api yang tidak terhitung jumlahnya membungkus tubuh jiwa makam surgawi dan menggantungkannya di dalam formasi. Beng 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 beng, 2000. Jiwa makam surgawi berjuang dengan liar dalam menghadapi belitan ini. Gelombang demi gelombang fluktuasi spiritual terus-menerus menabrak sinar api yang terjerat di sekelilingnya seperti bola meriam. Tetapi sinar api itu tidak berdampak apapun. Kamu pasti benar-benar meremehkanku jika kamu pikir aku tidak bisa menghabisimu sekarang, ucap dari Xiao Xuan. Xiao Xuan, lepaskan aku. Kita bisa mendiskusikan apapun yang kamu mau, ucap dari jiwa makam surgawi. Xiao Xuan lalu berkata, tidak perlu ada diskusi, serahkan esensi spiritualmu, ucap dari Xiao Xuan. Sinar api yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba menusuk dengan kejam ke dalam tubuh yang terakhir. Setelah itu sinar api perlahan ditarik. Dengan gerakan sinar api ini terlihat sekelompok cahaya sebening kristal berukuran 10 kaki perlahan-lahan keluar dari dalam tubuh jiwa makam surgawi. Cahaya terang tersebar dari dalam gugusan cahaya kristal ini seketika. Apakah ini esensi spiritual dari jiwa makam surgawi? Tanya dari Xiaoyan. Xiao Xuan, lepaskan aku. Aku akan menyerahkan seluruh makam surgawi kepadamu. Kamu bisa memiliki semuanya yang kamu inginkan, ucap dari makam surgawi. Tetapi teriakannya sama sekali tidak berguna. Xiao Xuan bahkan tidak melihatnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dengan cepat dan sinar api itu membesar. Akhirnya setengah dari gugusan cahaya kristal itu dengan paksa ditarik keluar dari tubuh jiwa makam surgawi. Jangan, tolong kembalikan itu kepada aku, ucap dari jiwa makam surgawi. Setelah esensi spiritualnya dikeluarkan dengan paksa. Jiwa makam surgawi menjadi tidak berdaya setelah esensi spiritualnya dikeluarkan.
Tubuhnya juga hancur menjadi abu. Anak kecil, hanya ini yang bisa aku lakukan. Apakah kamu akan bisa melakukan terobosan ke jiwa negara di? Itu akan sepenuhnya tergantung kepada keberuntunganmu, ucap dari Xiao Xuan. Melihat itu Xiao Yan lalu berterima kasih kepada leluhur. Terima kasih leluhur, ucap dari Xiao Yan. Sempurnakan dan seraplah itu, ucap dari Xiao Xuan. Xiao Xuan menjentikan jarinya dan kristal dengan gugusan cahaya di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya tenang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Kekuatan spiritual yang perkasa yang menyebar di dalamnya. Leluhur, aku pasti akan mengembalikan kejayaan klan Xiao, ucap dari Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi memberi hormat ke arah Xiao Xuan di langit. Setelah itu dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung berjalan ke gugusan cahaya itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan aku bisa menunggu sampai kamu keluar dari semedimu, ucap dari Xiao Xuan. Aku tidak menyangka ternyata jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus mengorbankan nyawanya. Jiwa makam surgawi sudah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak mempunyai pemilik, ucap dari Xiao Yan. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya benar-benar hebat. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Alasan Xiao Xuan mengorbankan nyawanya untuk memberikannya hadiah ini adalah untuk membuat Xiao Yan memiliki tambahan kekuatan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Xiao Yan lalu menghela nafas panjang. Dia secara bertahap menstabilkan emosinya. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari alisnya. Setelah itu teriakan pelan terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi ini menutupi Xiao Yan yang duduk. Purifying Lotus Demon Flame mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual Xiao Yan yang besar. Laut spiritual di mana Xiao Yan berada mulai bergelombang setelah Purifying Lotus Demon Flame menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Kekuatan spiritual melesat dari segala arah dan berubah menjadi pilar air spiritual besar yang terus-menerus menembak ke arah sosok ilusi spiritual Xiao Yan. Gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh Purifying Lotus Demon Flame. Kabut putih tebal naik. Akhirnya itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Sementara Xiao Yan melahap dan menyempurnakan kekuatan spiritualnya, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. 1 bulan berlalu, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda selesai dalam waktu 1 bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi aneh. Semuanya persis sama seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk tidak jauh dari Xiao Yan berada. Kedua matanya sedikit tertutup. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Tetapi dia terus menunggu dengan gigih. Anak kecil, waktuku hampir habis, ucap dari Xiao Xuan. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Dan setelah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki, sepertinya aku tidak bisa menunggu dia lagi. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao pasti akan bangkit. Selamat tinggal, ucap dari Xiao Xuan. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Tetapi ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat. Sementara tubuh Xiao Xuan akan menghilang. Xiao Xuan yang hampir menghilang merasakan senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Aku mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Terima kasih selama ini sudah banyak membantuku, ucap dari Xiao Yan. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Sosok besar Xiao Yan itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Kemudian sosok besar itu perlahan menyusut. Xiao Yan pun kembali menjadi ukuran orang biasa. Leluhur, ucap dari Xiao Yan. Dia melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruangan kosong.
Titik cahaya yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan dari Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke negara Di yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Xiao Xuan saat ini pada dasarnya bisa dianggap telah sepenuhnya menghilang. Pakar pamungkas itu yang pernah mendominasi benua Doki telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiaoyan setelah dia melangkah ke jiwa negara Di. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Tetapi mungkin dia hanya akan bisa melakukannya setelah benar-benar maju ke kelas Daodi yang legendaris di masa depan. Harapan ini mungkin masih jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tidak terlihat itu dimasukkan ke alisnya dan dijaga oleh kekuatan spiritual yang perkasa. Mungkin setelah waktu yang lama, lelaki tua itu yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao akan dapat muncul lagi di dunia ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah menyimpan jejak kehidupan dari Xiao Xuan. Lalu dia menundukkan kepalanya dan melirik dunia makam surgawi. Itu hanya kurang dari setengah bulan di daratan tengah. Namun Xiaoyan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Jiwa negara diucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruangan kosong. Buar! Sebuah gunung batu yang berada ratusan kaki darinya meledak menjadi abu. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi walaupun hanya dengan memikirkannya. Area yang bisa dicangkupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiaoyan di masa lalu. Serangannya akan dapat mencapai tempat dimanapun yang bisa dijangkau oleh jiwanya, bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. Jiwa negara Di dan negara surgawi sempurna hanya memiliki perbedaan 1 langkah. Namun itu seperti jarak langit dan bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Mungkin sekarang sudah waktunya untuk pergi, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akhirnya jiwa Xiaoyan telah mencapai negara Di. Wow, ini akan seru sekali ya. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi ya. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita BTTH yang gua bawain ini, kalian bisa like, share, dan itu cukup membantu gua ya untuk memperkenalkan channel gua sendiri ya. Sampai gua mau kehabisan suara bro. Kalau menurut gua sih mendingan santai-santai aja tapi gua bawain dengan sempurna mungkin dan editing yang bagus juga. Kalau gua hancur terus kayak buar gitu kan, takutnya gua udah mulai pilek-pilek nih gara-gara terlalu banyak oceh. Takutnya suara habis malah tersendat lagi, lebih lama lagi nunggu gue sembuh. Itu kan lebih parah, oke bro. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum.